Salam sejahtera bagi kita sekalian, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Sebelum kita memulai dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam edisi Tabura Injil saat ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memperkenankan kami untuk saat ini boleh mendengarkan firman-Mu. Namun sebelum kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mohon Tuhan hadirlah bersama dengan kami, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan saja, supaya ketika kami mendengar firman-Mu, kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bapa, saat ini kami telah siap untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian dari dalam kitab Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 kita baca ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 1 kita baca ayat ke-9 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan bagi kita. Ucapan syukur dan doa. Ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk kemuliaan dan memuji Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kebenaran firman Tuhan bagi kita dengan tema doa bagi persekutuan jemaat. Doa bagi persekutuan jemaat. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, banyak orang memulai sesuatu dengan baik. Tetapi di tengah jalan mereka mulai tersendat. Sampai terkadang pada akhirnya mereka mulai mandek atau terhenti. Demikian juga banyak orang Kristen memulai imannya dengan semangat yang begitu berkobar-kobar, semangat yang begitu menyala-nyala. Tetapi di tengah jalan, ketika tantangan dan kesulitan menerpa datang dalam hidupnya, iman itu mulai terseok-seok atau mulai tersendat, mulai terganggu dengan situasi yang dihadapi oleh orang Kristen. Lebih baik tidak memulai sesuatu bila kemudian tidak ada kesungguhan untuk menuntaskannya atau menyelesaikannya. Pemirsa Tabura Injil, bagaimana kiat kita dalam menghindari terhentinya atau kemandekannya tantangan-tantangan yang menghadapi dan mencoba iman kita di tengah-tengah perjalanan hidup ini? Rasul Paulus mengenali bahaya berhenti dalam persekutuan jemaat di Filipi terhadap pertumbuhan iman mereka itu. Oleh karena itu ia terus-menerus mendoakan jemaat Filipi agar terus bertumbuh. Mendoakan jemaat Filipi supaya kasih yang mereka miliki terus makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian tentang Yesus Kristus dan kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus mengenali dan tahu betul bahaya yang hendak dihadapi oleh setiap orang percaya di tengah-tengah pertumbuhan imannya itu. Sehingga dia selalu merindukan dan mengingatkan jemaat di Filipi. Kiat untuk luput dari terhentinya atau kemandekannya bertumbuh dalam iman adalah terus bertumbuh tanpa henti
terus bertumbuh di tengah-tengah situasi itu. Dan caranya adalah, pertama, membutuhkan tenaga yang mendorong pertumbuhan iman, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Paulus mendoakan agar jemaat Filipi bertumbuh dalam hal itu atau dalam hal kasih itu. Kita bisa melihat pada ayat 9 bagian A. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Hal yang kedua, kasih bukan semata soal emosi atau perasaan, tetapi kasih bertumbuh soal kebenaran dan pengenalan sungguh akan Yesus Kristus. Artinya bahwa kasih sejati adalah kasih dalam kebenaran tentang Yesus Kristus. Itu sebabnya Paulus berdoa agar jemaat Filipi bertumbuh dalam pengetahuan dan pengertian yang benar. Bertumbuh dalam pengetahuan dan pengertian yang baik. Dan hal yang ketiga, pertumbuhan sejati tidak bisa lepas dari hal kesucian atau kekudusan. Hakikat pertumbuhan iman. Hakikat pertumbuhan iman adalah bertumbuh di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, dan serupa dengan Dia. Tumbuh dalam kasih dan dalam kebenaran berarti tumbuh dalam pengenalan akan Allah. Semakin akrab hubungan orang dengan Allah, semakin orang itu akan diubahkan oleh pancaran kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, kebenaran Tuhan, dan menjadi makin sekudus atau semulia seperti apa yang Tuhan kehendaki. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Dengan kata lain, bahwa 3 hal yang menjadi dasar atau hakiki dalam penangkal persekutuan jemaat atau persekutuan yang kita bangun untuk menumbuhkan iman kita adalah terus menjaga dan terus mengobarkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Terus menyatakan kebenaran firman Tuhan, mengenali firman Tuhan secara mendalam oleh pertolongan Roh Kudus. Hidup dalam keserasian dengan sifat yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu kekudusan, kesucian, dan tak bercacat, seperti yang disampaikan oleh Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan bagi kita saat ini. Pemirsa tabura Injil, ketika kita mampu melihat 3 hal penangkal dalam kemandekan rohani atau dalam iman kita yang berkembang di tengah-tengah situasi, tantangan, dan pergumulan kita, maka kita akan merasakan hidup kita dalam setiap hari mengalami kehidupan rohani yang penuh dengan dinamika semangat yang berkobar-kobar, roh yang menyala-nyala dan yang terus menggairahkan. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam minggu Advent yang kedua ini kita juga dituntut untuk terus menyiapkan diri, untuk terus menyiapkan seluruh kehidupan kita, pribadi, keluarga, rumah tangga kita, persekutuan jemaat kita, untuk menantikan kedatangan Tuhan dalam kelahirannya sebagai bayi di Bethlehem yang kita semua kenal dengan peristiwa atau perayaan Natal. Yang mana dalam persiapan-persiapan kita ini, kita perlu untuk kembali membenahi diri, kita perlu untuk kembali mengevaluasi diri, membaharui seluruh kehidupan kita. Dan kita harus kembali untuk menyatakan dan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kita kembali untuk menyatakan semua kasih dan cinta kita kepada Tuhan yang harus kita wujud nyatakan dengan sesama kita. Sebagai kepada suami, pada istri, anak-anak, saudara bersaudara, orang tua, teman sekerja, bahkan dalam persekutuan jemaat kita. Pemirsa tabura Injil, di tengah-tengah persiapan kita memasuki Natal ini, marilah kita tidak hanya menyiapkan rumah, kita tidak hanya menyiapkan lampu-lampu Natal, pernak-pernik Natal, kita tidak hanya mengecat rumah saja,
Tapi bagaimana kita juga mengecat hati kita, memberikan warna-warni yang baru, warna-warni yang penuh dengan semangat, penuh dengan kasih, yang tidak bercacat, yang putih, yang bersih, yang kudus, untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam perayaan hari Natal. Sehingga makna Natal dalam hidup kita, kita merasakan kedamaian yang sesungguhnya, kita merasakan ketentraman yang sesungguhnya dalam hidup kita. Pemirsa, dengan demikian maka kita melihat bahwa buah kebenaran yang ada dalam diri kita, yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus dan ditanamkan dalam hidup kita itu, akan terus terpancar, dan kita akan terus bersyukur dan memuliakan Tuhan. Dan biarlah kita mau terus mempertahankan iman yang bertumbuh melalui doa bagi kehidupan kita, doa yang terus kita nyatakan dengan Tuhan, doa yang terus membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin akrab, semakin dekat, dan semakin intim. Di tengah situasi-situasi mengakhiri tahun ini juga, mari kita terus menyiapkan diri kita. Kita bersyukur karena Tuhan masih menyertai dan Tuhan masih melindungi dan memberkati hidup kita hingga kita memasuki bulan Desember ini. Biarlah dengan sukacita kita terus menyambut kehadiran Yesus Kristus dan menyambut tahun yang baru nanti dengan suatu kedamaian bahwa Yesus berjalan memimpin kehidupan. Pemirsa tabur Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikian perenungan firman Tuhan bagi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih karena kami telah mendengar firman-Mu. Tuhan menolong, menyertai dan membimbing kami. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Tuhan memberkati kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan menyempurnakan dan memberkatinya dalam hidup kami sebagai pendengar, pemirsa tabura Injil di mana saja kami berada. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan yang terus berbuah berlipat ganda. Dan kami terus diberikan cinta kasih sayang Tuhan untuk semakin mencintai Tuhan dan mencintai sesama kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, memberkati hidup kami dalam memasuki minggu Advent yang kedua ini, dalam menjalani hari-hari tugas dan pekerjaan kami. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai kami sebagai suami, istri, anak-anak, pemuda, anak-anak remaja, anak-anak tangguh dan anak-anak kecil, sebagai orang tua lanjut usia, bahkan dalam seluruh hidup kami. Kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kami. Tuhan terus memberkati pendengaran firman Tuhan yang terus disampaikan dalam tabura Injil ini. Biarlah terus nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Firman Tuhan terus disampaikan dan diberitakan di seluruh ujung bumi dengan cara dan kehendak Tuhan. Ya Allah, ya Bapa di sorga, terima kasih banyak. Berdoa bagi pemirsa tabura Injil yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam hidup, tugas dan pekerjaan, dalam pergumulan hidup mereka masing-masing. Tuhan selalu ada. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat, menguatkan mereka, memberikan pengharapan, memberikan arah dan tujuan hidup bagi mereka ketika mereka berada dalam berbagai macam pergumulan, berada dalam berbagai macam tugas dan tanggung jawab yang dihadapi dan yang dikerjakan. Ya Allah, ya Bapa di sorga, terima kasih banyak. Kami telah mendengarkan firman Tuhan dan kami akan mengakhiri perenungan di saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kami, dan biarlah Tuhan terus ada dalam hidup kami. Tuhan Allah kami di sorga, ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah kami mohon berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikian perenungan firman Tuhan bagi kita saat ini. Salam untuk kita semua, Tuhan memberkati.